Ya pemirsa dan juga Angel, ini berdalih pertahanan diri menjadi alasan oknum pengacara berinisial S membawa Senpi di Jakarta. Terbukti memiliki senjata api ilegal jenis Makarov kaliber 7,65 mm, oknum pengacara tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan, oknum pengacara berinisial S tertunduk malu saat digelandang petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka jalani pemeriksaan intensif oleh penyidik usai diamankan atas kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Penangkapan S bermula saat mobil yang dikendarainya bersenggolan dengan kendaraan lain di kawasan Senen Jumat lalu. Lantaran terus bersih tegang, S dan seorang pengendara lain diamankan di pos laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat di lapangan Banteng. Saat itulah petugas menyadari jika S membawa senjata api di pinggangnya. Pistol Makarov kaliber 7,65 mm tersebut dibeli dari seorang berinisial A di kawasan Pasar Baru seharga 30 juta rupiah 9 tahun lalu. Hasil tes urin menunjukkan tersangka S juga positif mengkonsumsi narkoba. Tersangka S sengaja menyimpan dan menguasai dan memiliki senjata api untuk pertahanan diri karena tersangka S sudah 2 kali mengalami serangan dari orang tak dikenal. Selain senjata api jenis Makarov, polisi juga mendapati senjata laras panjang model Mimis, airsoft gun rakitan jenis HS, serta narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan di dalam mobil. Tersangka melanggar Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, benda diduga granat tangan ditemukan pekerja galian kabel di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dikira batu, seorang pekerja galian kabel menemukan sebuah benda diduga granat di kawasan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat. Benda yang diduga peninggalan zaman perang itu ditemukan di tanah sedalam 70 cm. Saksi curiga karena melihat pin penarik pada benda itu. Usai menerima laporan, tim teknisi Bom Korps Brimob Polri datang ke lokasi untuk mengevakuasi granat tersebut. Pasti kaget ya, Pak. Bentuknya kalau lebih rinci, itu kayak gimana sih kan bentuknya? Bentuknya bulat, di bawahnya kayak ada dudukannya tuh, Pak. Terus atasnya kayak ada platutnya. Itu ada berapa? Ada 1 sih. Itu terbungkus kain atau di tanah aja gitu? Di tanah, jatuh sama batu lah. Campur sama batu? Iya. Granat kemudian dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Polisi pun langsung menyelidiki untuk memastikan granat itu masih aktif atau tidak. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Daerah Khusus Jakarta menggelar konsolidasi guna menyiapkan strategi serta kekuatan dalam menyongsong pemilu 2029 mendatang. Selain memperkuat koordinasi, salah satu agenda konsolidasi ini yakni melakukan pemetaan politik serta persebaran suara Partai Perindo secara maksimal. Untuk mematangkan strategi dalam memenangkan kontestasi pemilu 2029 mendatang, Partai Perindo menggelar konsolidasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Acara yang digelar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD se-Jakarta. Selain evaluasi, konsolidasi ini juga membedah strategi politik dari proses pemilu 2 periode sebelumnya. Sebagai partai politik yang kita punya pengalaman di 2 pemilu yang ada, tentunya dengan evaluasi yang ada, kita ingin bertransformasi diri untuk bangkit dan menang. Bagaimana kita menjalin, merajut kekuatan yang ada dengan menguatkan kelembagaan-kelembagaan kita, menyusun target dan strategi yang ada. Sehingga langkah-langkah kita ke depan insya Allah akan lebih ringan lagi untuk mencapai target yang kita lakukan. Yang kemarin juga kita anggap belum berhasil sepenuhnya, tentu konsolidasi ini sebagai bagian dari bagaimana kita menyikapi untuk melakukan pergerakan menuju pemilu 2029. Kita bedah, kita evaluasi lagi apa-apa yang masih kurang di periode kemarin, apa yang kira-kira menjadi penguatan buat DPD-DPD. Konsolidasi di tingkat wilayah ini menjadi penting dalam mempersiapkan kekuatan serta kesolidan para kader di daerah.
agar target suara nasional di atas 4% dan lolos ke Senayan di pemilu 2029 mendatang. Forum konsolidasi untuk membuat Perindo mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu mencapai 4% lebih suara di pemilu 2029. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini terus berkomitmen membangun kekuatan di daerah melalui para pimpinan dan jajaran pengurus di setiap wilayah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ratusan petugas haji gelombang pertama diberangkatkan ke Tanah Suci. Ya, mereka akan bertugas melayani jemaah haji di Bandara dan Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ke Tanah Suci Senin siang. Ada 388 orang yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Mereka akan bertugas melayani jemaah di bandara dan di Madinah, Arab Saudi. Lantunan kalimat talbiyah mengiringi rombongan petugas haji dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas haji yang diberangkatkan terdiri dari sejumlah lembaga dan instansi seperti TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Ormas, dan media. 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar di Madinah dan Bandara. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini masih mengusung tema ramah lansia dan disabilitas. Para petugas haji siap membantu para jamaah di Tanah Suci. Bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu, bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama tiba di Madinah. Di Jakarta, Gigih Irfan melaporkan. Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengukuhkan 120 orang petugas haji kloter Provinsi Jakarta untuk haji 2025 yang meminta kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan setulus hati. 120 orang petugas haji ini akan melayani sekitar 7.000 calon jemaah haji di Tanah Suci. Pengukuhan dilakukan di Balai Agung Balai Kota Jakarta Selasa kemarin. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 1 Mei mendatang. Pramono berpesan kepada para petugas untuk melayani seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya. Terpilih menjadi panitia haji merupakan hal yang wajib disyukuri, sehingga dalam menjalankan tugas harus diikuti dengan ketulusan hati. Saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji yang dari Jakarta. Dan jangan sampai petugas haji malah merepotkan dari sisi kesehatan, pelayanan, dan sebagainya.